Halo, selamat datang kembali di Cibas Academy yang mengupas tuntas penggunaan aplikasi Cibas secara mudah dan tepat. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Cibas Computer Based Exam atau disingkat Cibas CBE. Ini adalah aplikasi ujian berbasis komputer yang terintegrasi dengan sistem Cibas. Nah, dengan Cibas CBE, sekolah dapat menyelenggarakan berbagai macam ujian seperti ulangan harian, UTS, UAS, bisa juga untuk ujian penerimaan siswa baru, ini untuk calon siswa. Bahkan untuk ujian kompetensi guru juga bisa, ini untuk pegawai. Jadi Cibas CBE ini selain bisa digunakan oleh siswa, juga untuk calon siswa dan pegawai. Nah, apa saja nilai tambah dari Cibas CBE? Nah, karena ini ujiannya berbasis komputer, ujiannya bisa menggunakan Android, laptop, atau PC. Jadi ini paperless ya. Karena paperless, ini tidak ada biaya untuk pengadaan kertas, fotokopi kertas. Jadi hemat biaya. Kedua, Cibas CBE ini terintegrasi dengan sistem Cibas. Jadi untuk data siswa, data peserta, data pegawai ini tidak perlu diinputkan lagi karena tinggal mengambil dari sistem Cibas. Nah, yang ketiga, ini ada notifikasi ke orang tua untuk perolehan nilai di Cibas CBE. Jadi begitu siswa selesai mengerjakan ujian, hasilnya langsung dihitung dan nilainya langsung dikirim ke orang tua lewat notifikasi. Notifikasi ini bisa lewat jendela sekolah, bisa lewat Telegram Gateway, bisa lewat SMS, bahkan juga WA. Nah, apabila sekolah menggunakan Cibas jendela sekolah, orang tua bahkan bisa melihat soal-soal ujiannya yang dikerjakan oleh siswa. Jadi orang tua bisa mengetahui dengan pasti mengapa misalnya nilainya jelek. Oh, ternyata ketika mengerjakan ujian soal-soalnya itu banyak yang salah. Nah, yang keempat, ini terintegrasi untuk pelaporan nilai dan rapor di Cibas. Jadi nilai-nilai yang ada di Cibas CBE ini nanti bisa diolah dan dijadikan nilai rapor. Nah, karena penggunaan aplikasi ini cukup panjang, maka tutorialnya akan kami buat menjadi beberapa video. Kita mulai dengan introduction terlebih dahulu. Sebelum kita membahas tentang penggunaan aplikasi Cibas CBE, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu introduction atau pendahuluannya dahulu, supaya kita bisa memiliki gambaran yang singkat ya tentang apa itu Cibas CBE, apa saja manfaatnya, apa saja yang harus disiapkan, dan bagaimana cara implementasinya. Nah, sedikit mengulang tentang apa itu manfaat atau fitur dari Cibas CBE. Jadi, Cibas CBE ini adalah ujian berbasis komputer, di mana sekolah bisa menyelenggarakan ulangan harian, UTS, UAS, bahkan juga untuk ujian calon siswa baru, dan juga bisa ujian sertifikasi guru. Jadi, jenis pesertanya bisa banyak ya di Cibas CBE ini, bisa siswa, bisa calon siswa, dan juga pegawai. Yang kedua, manfaatnya adalah mudah dan fleksibel. Jadi, Cibas CBE ini bisa dibuka di HP Android, bisa juga di web browser, dan juga bisa di desktop. Nah, kalau sekarang ini kan udah zamannya Android ya. Setiap siswa, hampir semua siswa mungkin sudah memiliki HP Android. Jadi untuk mengerjakan ujiannya bisa menggunakan HP Android-nya. Jadi mudah dan fleksibel. Tapi kalau siswa tersebut tidak punya HP Android atau tidak diizinkan untuk membawa HP di sekolah, siswa bisa mengerjakannya di web client. Jadi dibuka di web browser. Ini tinggal login dan mengerjakan lewat web browser. Nah, bila siswa ini pingin layar yang lebih lebar, terus lebih responsif, bisa juga menggunakan aplikasi CBE Desktop Client. Jadi dibukanya di laptop atau PC. Nah, fitur berikutnya yang nomor 3 adalah
Jibas CB ini sudah terintegrasi dengan siswa Jibas. Tidak seperti aplikasi ujian berbasis komputer lain ya, di mana kita harus input dulu data siswa, data pegawai, data pelajaran, dan lain sebagainya. Di Jibas CB ini tidak perlu, karena data siswa dan data pegawainya diambil langsung dari sistem Jibasnya, jadi tidak perlu input lagi. Kedua, nilainya langsung bisa diolah menjadi laporan nilai harian dan juga nilai rapor di sistem Jibas, yang nanti bisa diakses oleh orang tua, oleh siswa, juga oleh eksekutif sekolah, ya, seperti kepala sekolah, yayasan, dan lain sebagainya. Nah, fitur yang keempat, ini apabila sekolah ini sudah terintegrasi atau sudah menggunakan Jibas Jendela Sekolah ya, nanti orang tua bisa memperoleh notifikasi nilai hasil ujian siswa. Jadi begitu siswa selesai mengerjakan ujian, nanti hasilnya dihitung dan nilainya langsung dikirimkan ke orang tua. Jadi orang tua bisa melihat notifikasi berapa nilai ujian anaknya. Nah, bahkan orang tua juga bisa melihat soal-soal yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Jadi orang tua bisa mengetahui ya, misalnya kenapa nilainya jelek. Oh, ternyata soal-soalnya ini banyak yang salah. Jadi orang tua bisa memberikan tindakan lah atau bisa menasihati siswa itu untuk belajar kembali. Nah, kegunaan lainnya untuk siswa di sini ada bank soal. Jadi siswa bisa melihat kembali soal-soal yang telah dikerjakannya untuk dipelajari ya, untuk memperbaiki nilai atau menjadi pengalaman di ujian berikutnya. Nah, fitur yang lainnya yang kelima adalah investasinya minimal. Jadi untuk Jibas CB ini aplikasi yang berbayar ya, tapi gratis untuk penggunaan sampai 40 klien. Jadi untuk ulangan harian, ini sekolah bisa menggunakan yang gratis ini. Karena ulangan harian ini kan misalnya diikuti per kelas ya, di mana satu kelas ini mungkin hanya sekitar 30 sampai 35 siswa. Nah, ini cukup untuk digunakan sampai 40 klien. Kedua, ini untuk pelaporan ke jendela sekolahnya juga gratis, karena Jibas Jendela Sekolah ini aplikasi yang gratis. Jadi yang notifikasi dan untuk melihat nilai atau lihat soal ujiannya ini gratis. Tidak perlu biaya apapun. Dan yang ketiga ini adalah paperless. Jadi tidak ada untuk biaya kertas dan fotokopi. Yang kalau dihitung-hitung mungkin per tahun ini cukup banyak ya, bisa sampai ratusan juta. Sedangkan bila menggunakan Jibas CBE, ini tidak ada biaya fotokopi kertas. Jadi hemat biaya. Fitur yang keenam dari Jibas CBE adalah aplikasi CBE ini tergolong aplikasi yang handal. Karena di Jibas CBE ada dua mode ujian yang dapat dikerjakan, yaitu ujian online dan juga ujian offline. Untuk ujian online ini sama seperti aplikasi lain ya, terhubung dengan jaringan. Jadi siswa harus terkoneksi ke Jibas CBE untuk mengerjakan ujiannya. Ini dengan mode online ini tergolong praktis ya. Jadi siswa tinggal login, memilih ujian dan mengerjakan ujiannya. Tapi berdasar pengalaman kami ya, untuk ujian online ini cukup banyak juga kendalanya. Bisa kendala jaringan, kendala server, kendala dari handphone siswanya atau dari klien siswanya. Mungkin kuotanya nggak cukup, atau handphonenya lagi error, atau ada aplikasi lain yang mengganggu. Jadi cukup banyak kendalanya ketika mengerjakan ujian online. Oleh karena itu, di Jibas CBE mengadakan ujian offline di sini. Jadi siswa download dulu soal-soal ujiannya sebelum mengerjakan ujian. Nah, ketika mengerjakan ujian, ini bisa tanpa jaringan sama sekali. Jadi bisa offline siswanya. Dengan offline ini tidak ada lagi kendala jaringan, tidak ada lagi kendala kuota. Dan siswa bisa memastikan bahwa soal-soalnya sini sudah di-download dan sudah ada di handphone siswanya. Jadi siswa bisa lebih nyaman lah mengerjakan ujian offline-nya. Dan juga dengan ujian offline ini, jumlah pesertanya bisa banyak, bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, karena dengan ujian offline ini kan tidak terlalu membebani server, tidak juga terlalu membebani jaringan. Jadi, ujian offline ini bisa digunakan untuk
ujian berbarengan yang sampai ribuan bahkan puluhan ribu sekaligus. Apa saja yang perlu disiapkan sekolah untuk menggunakan JIBAS CBE? Pertama, tentu saja sekolah harus menggunakan Sistem Informasi Sekolah JIBAS. Aplikasi ini bisa di-download di website JIBAS dan diinstal di server sekolah. Nah, karena JIBAS ini modul-modulnya cukup banyak ya, dan bila sekolah ini rencananya hanya menggunakan JIBAS CBE, ini tidak semua modulnya perlu digunakan. Tapi, sekolah perlu mengisikan cukup data siswa dan pegawainya saja. Dan juga beberapa data akademik dasar seperti data guru, data pelajaran, kelas, dan lain sebagainya. Nah, data-data ini yang nanti digunakan di JIBAS CBE. Kedua, tentu saja aplikasi JIBAS CBE-nya. Ini juga bisa diunduh di website JIBAS. Nah, aplikasi JIBAS CBE ini ada 3 macam. Pertama, aplikasi CBE Server. Ini adalah aplikasi utama untuk melakukan ujian berbasis komputer, di mana ini nanti tugasnya untuk membuat soal, terus mengatur login dan menghitung hasil ujian, dan juga mengirimkan notifikasi ke orang tua. Nah, aplikasi CBE Server ini nanti diinstal di server sekolah, dan ini adalah ruang lingkupnya admin sekolah, jadi CBE Server ini tidak digunakan oleh guru dan peserta. Kedua adalah aplikasi CBE Editor. CBE Editor ini fungsinya untuk membuat soal, membuat ujian, mengkoreksi hasil ujian, juga melihat laporan dan statistik ujian. Nah, CBE Editor ini ruang lingkupnya guru atau staf sekolah. Jadi nanti diinstalnya di laptop atau PC guru. Nah, yang ketiga ini adalah CBE Client. CBE Client ini ruang lingkupnya peserta. CBE Client juga ada lagi ya beberapa jenis. Ada Android, ada CBE Desktop, sama Web Client. Nah, yang Android ini nanti bisa diunduh di Google Play Store. Sedangkan yang Desktop dan Web Client ini sudah tersedia di aplikasi JIBAS. Yang ketiga yang harus disiapkan adalah lisensi JIBAS CBE-nya. Nah, tapi untuk penggunaan sampai 40 klien, ini bisa digunakan tanpa lisensi dan gratis. Nah, 40 klien ini maksudnya jadi dalam satu waktu hanya ada 40 peserta yang dapat mengerjakan ujian. Setelah satu peserta itu selesai dan logout, nanti peserta lain bisa masuk. Jadi sistemnya ini antrian. 40 klien ini cukup untuk ujian dalam satu kelas ya, untuk ulangan harian misalnya. Yang misalnya dari satu kelas itu kan biasanya jumlah pesertanya antara 30 sampai 35 siswa. Jadi ini cukup untuk ulangan harian atau ujian per kelas. Nah, tapi apabila sekolah mau mengadakan ujian serentak di satu sekolah untuk satu tingkat atau satu kelas ya. Nah, di sini sekolah perlu memesan lisensi JIBAS CBE-nya yang biayanya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini contohnya untuk ujian sampai dengan 250 klien, ini biayanya cukup murah, hanya 600.000 per tahun. Kemudian untuk yang 500 klien, ini hanya 1,2 juta per tahun. Dan yang paling besar, ini sampai 3.000 klien, ini 5 juta per tahun. Biaya ini sebenarnya cukup murah bila dibandingkan apabila sekolah harus mengadakan ujian yang menggunakan kertas. Karena harus mengadakan kertas, terus memfotokopi, dan lain sebagainya yang biayanya mungkin per tahun ini bisa sampai puluhan sampai ratusan juta. Jadi untuk biaya lisensi JIBAS CBE ini tergolong sangat murah. Hal lain yang harus diperhatikan ketika memesan lisensi JIBAS CBE adalah sesi ujian offline. Nah, di slide sebelumnya itu kan dihitungnya berdasarkan ujian online ya. Jadi satu sesi itu nanti dihitungnya berdasarkan siswa login dan mengerjakan ujian lalu logout.
Nah, sementara sesi ujian offline nanti dihitungnya berdasarkan ketika siswa tersebut selesai mendownload soal-soal ujian. Nah, jumlah lisensi dan sesi ujian offline-nya nanti bisa dilihat di tabel berikut ya. Jadi untuk jumlah lisensi yang 250 klien, ini tersedia sesi ujian offline sampai dengan 750. Untuk jumlah lisensi yang 500 klien, ini tersedia sesi ujian offline sampai dengan 1500. Nah, perhitungannya bagaimana untuk kebutuhan sesi ujian offline-nya ini sudah saya contohkan ya. Misalnya sekolah ini dalam satu waktu menyelenggarakan 15 ujian untuk 15 pelajaran, di mana ada jumlah pesertanya adalah 1000 peserta. Maka diperlukan sesi ujian offline-nya sebesar 15.000. Nah, 15.000 ini ada di jumlah lisensi yang 1.500. Jadi, sekolah perlu memesan lisensi yang 1.500 klien agar supaya mencukupi kuota sesi ujian offline-nya. Jadi, peserta bisa mendownload soal-soal ujian tanpa kehabisan kuota. Berikutnya, yang harus disiapkan oleh sekolah adalah server dan jaringan yang benar-benar bagus dan handal. Karena untuk mengadakan ujian berbasis komputer dengan jumlah peserta yang banyak dan datanya juga cukup besar, ini perlu server dan jaringan yang bagus. Jadi untuk server di sini disarankan menggunakan prosesor i7 dan RAM minimal 16 GB. Karena nanti server ini cukup sibuk ya untuk membuat soal, untuk menghitung hasil ujian dan mengirimkan notifikasi. Jadi server Jibas ini nanti cukup sibuk. Kedua, yang perlu disiapkan adalah jaringan yang handal. Ini termasuk komponen-komponennya ya, dari switch hub, terus modem wifi. Ini harus yang benar-benar bagus. Biasanya ini harga sesuai dengan kualitas. Nah, untuk modem wifi misalnya untuk harga yang murah meriah yang antara 300 sampai 500 ribu, ini mungkin hanya cukup menangani sampai 10 sampai 15 peserta. Itu pun sudah patah-patah gitu ya sinyalnya ya. Sementara kalau untuk ujian berbasis komputer kan bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, ini perlu diperhatikan untuk modem wifi-nya. Perlu dilihat kapasitasnya, ini satu modem ini maksimal sampai berapa peserta. Nah, di sini harus dihitung benar-benar supaya tidak ada kendala jaringan. Yang kedua juga topologi jaringannya ya, untuk penempatan jaringan, terus penempatan wifi, itu benar-benar dihitung dengan matang. Misalnya untuk wifi ini sebaiknya dipasang di tempat-tempat yang strategis, yang tidak terhalang oleh tembok atau benda atau lemari besi atau lainnya yang bisa mengganggu sinyal. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan oleh sekolah. Untuk server dan jaringannya ini harus direncanakan dengan baik.